Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur jalan terbaik untuk bekal utama mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada hari ini, Jumat Wagih 6 Agustus 2021, selaku Presiden Kumbaga Bakti Nusantara GBN, kami Dr. Ali Mahsun Atmo MBiomed menyampaikan pidato kebangsaan dengan tajuk "Kemanakah negeri ini berlabuh? Bagaimana algoritma kepemimpinan era sejahtera berkeadilan?" Saudara-saudara, pidato kebangsaan ini dengan tulus dan ikhlas kami dedikasikan untuk menabur ketentraman dan harapan baru bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negeri ini di tengah dera duka nestapa negeri yang sangat berat. Pidato kebangsaan ini merupakan sebuah pandangan subjektif dan objektif kami terhadap realitas perjalanan bangsa dan negara kita sejak 17 Agustus 1945 dan perjalanan negeri ini sejak abad ke-14, 700 tahun yang lalu. Pidato kebangsaan ini merupakan pentautan, pembelajaran, pengalaman, dan pemahaman selama menelusuri tapakan kaki yang kami lakukan di negeri ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, izinkan kami menukil kembali pesan yang sangat bermakna dari leluhur Nusantara kita yang hari ini sangat dirindukan segenap rakyat dan bangsa Indonesia serta alam semesta beserta isinya. Pemimpin itu, presiden itu, raja itu memiliki segala kewenangan, namun tidak boleh sewenang-wenang. Masih ada hukum yang membatasi, yang tidak bisa direkayasa siapapun. Hukum alam semesta Tuhan. Pemimpin itu, presiden itu, raja itu memiliki segala kewenangan, namun tidak boleh sewenang-wenang. Tanpa adanya rakyat, tanpa adanya alam semesta, tanpa adanya sejarah panjang dan mendalam bangsanya, tanpa adanya tatanan nilai, budaya, peradaban leluhur negeri ini, tidak akan pernah ada pemimpin, tidak akan pernah ada presiden, tidak akan pernah ada raja. Pemimpin harus menjadi tauladan, selalu melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan yang dipimpin secara berkeadilan. Pemimpin juga harus berada di garda terdepan tatkala yang dipimpin rakyat, bangsa, dan negerinya menghadapi sebuah penderitaan yang amat berat,
memberikan secercah cahaya untuk harapan masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, pemimpin harus terus-menerus mengorbankan setiap yang dimiliki, waktu dan kesempatan dihibahkan untuk yang dipimpin. Negeri ini, rakyat dan bangsa ini sudah biru-membiru merindukan pemimpin besar, kesatria, dan sejati. Sosok pemimpin yang mengorbankan segala yang dimilikinya untuk rakyat, untuk bangsa, untuk alam semesta berserta isinya, menuju tatanan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan, menuju sebuah negeri adem, ayem, tentrem, ketara harjo, aman, damai, sentosa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang mulia ini, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada segenap pemangku kepentingan dan kekuatan elemen bangsa di seluruh penjuru negeri, kami ingatkan kembali atas amanah dan cita-cita besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diwujudkan dengan segala daya dan upaya, dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh rakyat, bangsa, dan negeri ini. Segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia harus terlindungi atas keberadaan negara Republik Indonesia. Segenap rakyat bangsa Indonesia dan makhluk yang ada di bumi Nusantara harus sejahtera secara berkeadilan atas keberadaan negara Republik Indonesia. Segenap sumber daya manusia Indonesia, rakyat dan bangsa ini harus cerdas, harus unggul, harus handal, harus patriot, harus kesatria dan sejati, cinta bangga kepada tanah air bangsa dan negerinya sendiri, cinta dan bangga kepada produk rakyat bangsa dan negerinya sendiri, merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan atas keberadaan negara Republik Indonesia. Bangsa ini, negeri ini, tatanan nilai budaya peradaban bangsa kita harus lebih unggul, harus lebih bermartabat, lebih adiluhung dibanding bangsa dan negara lain di dunia. Merupakan niscaya keberadaan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, segenap pemangku kepentingan mengelola negeri dan bangsa ini, dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga lurah, kepala desa, kepala nagari, RT, RW, dan pemangku kepentingan dan kekuatan elemen bangsa yang lain, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh peradaban, cendekiawan, intelektual, aktivis, harus kembali ke khitah, membangun kebersamaan, bersama dan bersatu dengan segala daya, mewujudkan cita-cita besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kemanakah negeri ini akan berlabuh tatkala hari ini didera duka nestapa yang sangat berat? Tatkala hari ini persatuan dan kesatuan bangsanya terancam atas dinamika tata kehidupan dan adanya pihak-pihak tertentu dengan segala cara memecah belah rakyat dan bangsa kita. Tatkala realitas hari ini sungguh sangat paradoksal, keadilan semakin meredup, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Tatkala hari ini negeri ini diambang kebangkrutan dan di ujung kehancuran, kemanakah negeri ini akan berlabuh? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan kami sesuai dengan pandangan objektif dan subjektif yang kami miliki untuk memberikan makna terdalam simbolitas perisai Garuda Pancasila. Indonesia memasuki era kemerdekaan 17 Agustus 1945. Didahului sebuah periode masa periodisasi, masa monarki, di mana kekuasaan kepemimpinan masih sangat memberikan perhatian dan kepedulian kepada rakyat, kepada alam semesta dan beserta isinya, kepada tatanan nilai budaya peradaban bangsa sejak abad ke-14 hingga abad ke-15. Tatkala itu, negeri ini mengalami sebuah kejayaan, menjelma menjadi negara adil, makmur, dan adidaya. Panji Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangruwa menjadi baseline kejayaan negeri ini abad ke-14, 700 tahun yang lalu. Kepemimpinan besar kesatria dan sejati mampu mengelola kekayaan negeri ini yang sangat melimpah dengan baik dan benar, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat sejahtera berkeadilan, untuk negeri adil, makmur, dan adidaya. Seiring perjalanan waktu, terjadinya sebuah replikasi kekuasaan yang membutuhkan kanalisasi kepentingan. Periodisasi monarki ini berujung dengan tirani. Rakyat jadi korban, persatuan dan kesatuan bangsa porak-poranda. Negeri ini berujung dan berakhir terjajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, tatkala penderitaan yang teralami lebih dari 600 tahun sejak kejayaan abad ke-14, negeri ini mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap lingkaran bangsawan, lingkaran elit terpanggil moralitas untuk memasuki sistem, dan pada akhirnya
mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Negeri ini memasuki era aristokrasi. Dalam perisai Garuda Pancasila disimboliskan kepala banteng dengan warna dasar merah dipimpin sang proklamator Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno selama 21 tahun dari 45 hingga 66. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Soekarno berhasil mengantarkan negeri dan bangsanya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, bahkan mampu membawa Indonesia sangat harum dan mercusuar di dunia. Namun saudara-saudara, tatkala replikasi kekuasaan berjalan seiring dengan waktu, terjadi kanalisasi kepentingan. Rakyat semakin miskin, inflasi ekonomi hingga 600%, kemampuan retorika, kewibawaan, dan kekuatan yang dimiliki Soekarno tidak mampu menahan adanya revolusi 65. Terjadilah perubahan siklus perjalanan bangsa dan negeri ini memasuki era pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun 66 hingga 98. Dalam perisai Garuda Pancasila disimboliskan pohon beringin dengan warna dasar putih. Pohon beringin itu mengayomi, melindungi, dan mensejahterakan rakyat dan yang diayominya. Pohon beringin itu menurut keyakinan saudara kita dari Jawa banyak terdapat hantu yang menakutkan. Dengan prinsip kepemimpinan Soeharto, stabilitas politik adalah prasyarat mutlak pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang secara merata. Seakan-akan negeri ini dikelola dengan represif, dilakukan pengawasan dari yang terbawah hingga yang terakhir. Di era Soeharto, rakyat terasa adem ayem tentrem ketara harjo. Bahkan secara ekonomi hingga Republik keempat, Indonesia bisa unggul di Asia Pasifik. Soeharto mampu membawa negeri ini berkembang secara pesat dalam pembangunan dan ekonominya. Namun saudara-saudara, sebagaimana hukum alam semesta Tuhan, kekuasaan selalu melakukan replikasi, dan replikasi kekuasaan selalu menghasilkan kanalisasi kepentingan. Dan pada saatnya, kanalisasi kepentingan yang dimiliki oleh Presiden Soeharto tidak mampu lagi membendung adanya sebuah realitas tata kehidupan yang bergejolak. Maka pada tanggal 24 Mei 98, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia atas peristiwa Trisakti Semanggi tahun 98.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masuklah Indonesia di era reformasi yang dalam perisai Garuda Pancasila disimboliskan dengan rantai dan dasarnya warna merah. Di era reformasi ini sering saya sebut sebagai era kotak Pandora. Era di mana kepentingan Orde Lama, kepentingan Orde Baru, kepentingan era reformasi dengan kemajuan teknologi dan kecenderungan milenialitas bersama-sama menikmati kendurian Republik Indonesia. Warna merah mensimbolkan cadas penuh gejolak dari 98 hingga hari ini 6 Agustus 2021. Di era reformasi, gejolak politik semakin hari semakin eskalatif. Bahkan 10 tahun terakhir telah menjadi ancaman besar persatuan dan kesatuan rakyat dan bangsa ini. Saudara-saudara, di era reformasi ini sudah ada 7 presiden, dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Hari ini era reformasi telah berumur 23 tahun. Tentunya hari ini juga replikasi kekuasaan sudah berjalan 23 tahun. Kanalisasi kepentingan juga sudah berjalan. Dan menurut pandangan subjektif dan objektif yang kami miliki, hari ini kanal-kanal yang dimiliki oleh negara sudah hampir habis. Dan kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, semakin terdera duka nestapa atas terjadinya krisis kesehatan yang memberikan segenap keterbatasan dan kesulitan. Bahkan sebagai besar rakyat dan bangsa ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tatkala penderitaan rakyat yang semakin berat ini, tatkala negeri kita mengalami dera duka nestapa yang semakin berat, namun tidak segan-segan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan di balik penderitaan rakyat yang semakin berat. Terjadinya sebuah pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat, terjadinya sebuah korupsi di tengah penderitaan rakyat yang semakin merajalela. Bahkan di tahun 2020 kita menyaksikan dengan kasat mata hak rakyat di APBN Negara Republik Indonesia 2021 yang semestinya untuk menyelamatkan jiwa rakyat dan bangsa Indonesia, yang semestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan bangsa Indonesia, yang seharusnya untuk memulihkan ambruknya ekonomi
rakyat, UMKM, dan sektor informal yang hari ini 60-70% ambruk, lebih dari 35 hingga 40 juta UMKM sektor informal gulung tikar yang semestinya untuk memulihkan resesi ekonomi, yang semestinya untuk memperkuat kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa, diambil semena-mena untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan. Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh oknum Menteri Republik Indonesia merupakan puncak kulminasi adanya sebuah distorsi tata kelola bangsa dan negeri ini di tengah pandemi corona dan dera nestapa negeri yang sangat berat. Saudara-saudara, rakyat kita semakin banyak yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Bangsa kita semakin terancam kesatuan dan persatuannya. Untuk itu, negara harus hadir, menghadirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berapapun budget dan anggarannya, dari manapun asalnya, dari manapun, dari siapapun sumbernya, rakyat dan bangsa ini kembali menuntut kepada negara untuk menyelamatkan jiwa rakyat, untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan bangsa Indonesia, untuk memulihkan ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal segera gerak efektif kembali sehingga daya beli rakyat terdongkrak, rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, memulihkan ekonomi nasional kita yang mengalami resesi, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan eksistensi Merah Putih dan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Bangruwa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tatkala negara gagal untuk menyelesaikan berbagai problematika yang sangat berat yang mendera rakyat, bangsa, dan negeri ini, maka tidak ada satupun yang mampu menahan tatkala rakyat perutnya kosong, tatkala rakyat kelaparan secara masif dan massal, tatkala kesatuan dan persatuan bangsa ini terpecah belah sebagai realitas kegagalan negara menyelesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Tentunya kita semua, seluruh rakyat dan bangsa ini, juga para pahlawan bangsa, para leluhur bangsa dan Nusantara kita, semuanya memiliki harapan dan keinginan yang sama. Semuanya selalu berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi dari ujung perjalanan reformasi ini, kita semua ingin negeri ini, rakyat dan bangsa ini
tetap terjaga kesatuan dan persatuan bangsanya, menggapai realitas kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera secara berkeadilan. Kita semua mengharapkan, kita semua berkeinginan kebangkitan rakyat, kebangkitan negeri ini akan menuju sebuah muara, sebuah realitas berujung dan bermuara pada tatanan kehidupan yang lebih sejahtera, berkeadilan, berujung dan beralih menuju sebuah perubahan mendasar untuk menuju era sejahtera, berkeadilan. Saudara-saudara, itulah pandangan kami secara subjektif dan objektif. Tatkala negara ini gagal menuntaskan berbagai problematika dampak akibat pandemi COVID-19, akibat krisis multidimensi yang hari ini mendera negeri ini. Dan itulah makna terdalam dari perisai Garuda Pancasila, padi kapas dengan dasar warna putih. Saudara-saudara, kami meyakini tentunya kami tidak bisa mengetahui kapan era sejahtera berkeadilan ini dihadirkan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri ini dengan simbolitas padi kapas warna dasar putih. Negeri ini akan dipimpin oleh sosok pemimpin besar, kesatria dan sejati. Sosok pemimpin yang menghibahkan dengan tulus dan ikhlas segenap waktu dan kesempatan, segala yang dimilikinya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk rakyat, bangsa, dan negeri ini. Pemimpin besar kesatria dan sejati yang akan memimpin di era sejahtera berkeadilan menurut keyakinan dan pandangan subjektif objektif kami akan mampu mengelola secara benar dan baik negeri yang terkaya, tersubur, dan paling strategis di dunia untuk sebesar-besarnya mewujudkan kerinduan yang sudah hiru membiru, rakyat sejahtera berkeadilan, untuk mengantarkan penggapaian kembali kejayaan negeri ini adil dan makmur menuju adidaya. Pemimpin yang memimpin di era sejahtera berkeadilan sekali lagi menurut keyakinan, pandangan subjektif dan objektif yang kami miliki mampu mengelola bangsa ayam jago tanah, bangsa Garuda yang terdiri atas lebih 750 suku bangsa dengan varian beragam perbedaan, bersatu padu, solid, bersama-sama membangun negeri ini di atas kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manglua. Pemimpin besar kesatria dan sejati
akan sukses di eranya karena menghadirkan keseimbangan, keberadaan Tuhan, keberadaan rakyat, keberadaan alam semesta Nusantara, keberadaan tata nilai budaya peradaban leluhur bangsa, peninggalan warisan leluhur Nusantara dalam tata kelola bangsa dan negara. Akhirnya, mari kita semuanya selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Azza wa Jalla. Mari kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, segenap pemangku kepentingan dan kekuatan elemen bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Jais untuk mengajukan permohonan agar derah nestapa negeri yang sangat berat ini segera dicerabut diharibaannya, untuk mengajukan permohonan untuk dikabulkan rakyat bangsa di negeri ini hidup normal kembali, menjalani kebangkitan, menyongsong era sejahtera berkeadilan untuk mewujudkan hidup sejahtera secara berkeadilan, negeri adil makmur dan adidaya. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, kabulkanlah doa hamba-Mu, doa seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita selalu sehat, selalu optimis, selalu yakin hari esok jauh lebih baik di balik segala keterbatasan dan kesulitan hari ini. Di balik realitas yang sungguh sangat paradoksal, di balik dera duka nestapa negeri yang sangat berat, kita semuanya harus hakul yakin Tuhan yang Maha Jais menurunkan anugerah terbesarnya. Rakyat, bangsa, dan negeri ini segera usai dera duka nestapa yang sangat berat yang teralami rakyat, bangsa, dan negeri ini. Jalani kebangkitan menuju tata kehidupan yang sejahtera berkeadilan. Insya Allah, keadilan akan hadir kembali. Kesejahteraan secara adil akan dirasakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Insya Allah, welfare and justice state segera dihadirkan hukum alam semesta Tuhan. Salam hormat dan doa kami untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Salam sejahtera, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.